Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaihim midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan masih kita rasakan, berbagai kenikmatan masih kita dapatkan. Sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, kita bisa menjalankan seluruh ibadah kita, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairah mahdoh. Salah satunya kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas pada siang hari ini, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga pada segenap umat manusia yang tetap istiqomah, tetap konsisten menjalankan seluruh ajarannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salatul khatib pada kesempatan yang hari ini mengajak dan berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan seluruh apapun dan yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan siang hari ini, marilah kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan keimanan kita? Bagaimana sudah kita laksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita evaluasi juga sebatas mana kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian itu artinya kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Kita ada niat untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab di yaumil akhir kelak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu ungkapan bentuk evaluasi dalam diri kita yaitu dengan mengucapkan istighfar atau melakukan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar secara bahasa artinya memohon pengampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan istighfar dikatakan dengan astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ulama salaf dari generasi tabi'in, Ibrahim bin Adham. Beliau ini hidup di generasi tabi'in. Siapakah dan apakah yang dimaksud tabi'in itu? Tabi'in adalah satu generasi di mana dia itu sejaman dengan, dia itu adalah seorang generasi dari tabi'in. Tabi'in adalah seorang generasi yang sejaman dengan generasi tabi'in.
Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Sementara generasi yang di atasnya adalah tabi'in. Tabi'in adalah satu generasi yang bertemu dengan sahabat Rasulullah Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para sahabat dan mati dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan generasi tabi'in. Sementara sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, sejaman hidup dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan Islam. Semua syarat tersebut harus terpenuhi apabila dia ingin disebut dengan sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Banyak orang yang waktu itu bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak dinamakan sahabat. Ada juga seorang yang bertemu dengan Rasulullah, hidup sejaman dengan Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kafir atau murtad. Dan itulah juga tidak disebut dengan sahabat. Begitu juga dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi syarat-syarat yang tadi ketemu dengan Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan Islam, itu baru dinamakan sahabat. Begitu juga dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ibrahim bin Adham adalah seorang tabi'ut tabi'in yang cukup termasyhur dan salafus saleh yang menjadi ulama besar di kala itu. Suatu hari dia kedatangan seorang tamu yang memang biasa meminta nasihat dan meminta doa dari beliau, mengeluhkan apa yang didapati dalam keadaan kehidupannya saat itu. Orang yang pertama mengatakan, "Wahai Ibrahim bin Adham, wahai waliullah, wahai orang soleh, doakan saya. Kenapa? Saya dalam kehidupan ini sudah bertahun-tahun berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi aku seorang keturunan yang menjadi penerus generasi aku." Ibrahim bin Adham tidak terlalu banyak bicara, dia hanya memberikan nasihat, pulanglah dan perbanyaklah istighfar. Orang kedua pun lalu mengeluhkan masalahnya, "Wahai Ibrahim bin Adham, saya seorang petani. Hujan lama sekali tidak turun sehingga tanamanku kekeringan, tidak membuahkan hasil. Apa yang aku tanam semuanya hilang begitu saja. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah SWT menurunkan hujan sehingga tanaman-tanaman itu menjadi subur kembali." Ibrahim memberikan jawaban yang sama, "Pulanglah engkau dan perbanyaklah istighfar." Lalu orang ketiga pun menyampaikan permasalahannya, "Wahai Ibrahim bin Adham, saya seorang pengusaha, saya seorang pekerja, tapi apa yang saya dapati dari pekerjaannya selalu rugi dan rugi. Semua apa yang saya turunkan di situ dalam bentuk permodalan dan lain sebagainya hilang begitu saja. Maka tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Dia memberikan keuntungan kepadaku sehingga aku bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah dengan baik." Maka Ibrahim bin Adham menyampaikan nasihat, menyampaikan informasi yang sama kepada orang yang ketiga itu pun, "Pulanglah engkau dan perbanyaklah istighfar." Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Setelah ketiga orang tersebut pulang, istrinya yang sedari tadi mendengarkan apa yang disampaikan, nasihat apa yang disampaikan oleh suaminya kepada tamu-tamunya, malah menjadi pertanyaan. Sehingga dia menanyakan kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai suamiku, wahai orang soleh, kenapa setiap kali engkau memberikan nasihat kepada tamu-tamu engkau dengan permasalahan yang berbeda, dengan permintaan yang berbeda, dengan permasalahan hidup yang berbeda-beda, tapi engkau memberikan nasihat yang sama, engkau memberikan arahan yang sama kepada dia, pulanglah dan perbanyaklah istighfar." Mendengar pertanyaan seperti itu dari istrinya, Ibrahim bin Adham kemudian membacakan salah satu ayat
dari surat Nuh ayat ke-10 sampai ke ayat 17, di mana ayatnya telah saya bacakan dalam mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, istaghfiru rabbakum, mintakanlah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaihim midgarara, maka apabila dia telah mengampuni kalian, dia akan mengutus, dia akan memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dia pun akan melipat gandakan buat kalian harta-harta kalian, wal banina, dan anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dia pun akan menjadikan kebun-kebun itu subur kembali dan akan menjadikan sungai-sungai itu mengalir air di bawahnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Adam tersebut, dia memberikan informasi kepada istrinya bahwa permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang, maka intinya adalah dengan istighfar semuanya akan menjadi selesai. Hujan yang sudah lama tidak turun bisa jadi karena kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh manusia itu sendiri. Adanya permasalahan kendala dalam kehidupan, barangkali itu pun karena permasalahan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan satu nasihat, menyampaikan satu statement yang kurang lebih sama dengan Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, apabila waktumu begitu sempit, apabila engkau begitu sempit untuk meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di dadamu begitu banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara permasalahan hidupmu begitu banyak, maka cukuplah engkau meminta ampun kepadanya. Cukuplah engkau beristighfar kepadanya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena dengan adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah sudah mengampuni engkau, maka apapun yang engkau inginkan dia akan berikan tanpa engkau harus memintanya. Ini adalah satu permasalahan yang sangat logis. Artinya manakala kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah disayang oleh sesama manusia, apabila kita sudah disenangi oleh seseorang, apabila kita sudah disenangi oleh seorang atasan kita, maka dia pun pasti akan memperhatikan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia menyampaikan, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marah. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW, la astaghfirullah, aku sesungguhnya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi aksar min 70 marah, dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu ada hadis juga di mana angkanya lebih jelas lagi dalam bentuk ajakan dan perintah kepada kita manusia. Ya Yuhanas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marah. Wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, meminta ampunlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah Muhammad SAW, atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah fil yaumi, pada satu hari mi'ata marah, sebanyak 100 kali. Dalam hadis yang pertama dia menyampaikan lebih daripada 70 kali, dan pada hadis yang kedua beliau menyampaikan angka yang pasti, angka yang tepat 100 kali. Artinya ini menunjukkan banyaknya kita diperintahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Rasulullah Muhammad SAW yang sudah maksum, yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lupanya Rasulullah Muhammad SAW bukan karena kelalaian. Perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW bukan karena nafsunya, tapi semuanya itu adalah merupakan supaya dijadikan contoh oleh umatnya, dan itu merupakan tuntunan supaya dijadikan tauladan bagi kita. Orang yang sudah seperti itu pun, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Maka apalah kita yang keseharian kita jangankan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang baik. Bukanlah orang yang maksum, bukanlah Rasulullah, bukanlah seorang nabi, bukan juga seorang salafus soleh. Maka barangkali kalau kita bicara wajar, sudah lebih wajar lagi apabila kita minta ampun, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara perkataan, istighfar adalah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, atau dengan mengucapkan istighfar yang lainnya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau juga dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk ucapan istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam istighfar tersebut itu pun tentunya tidak cukup hanya kita mengucapkan dengan lisan kita. Tapi istighfar yang kita lakukan, istighfar yang kita ucapkan, harus kita ucapkan dengan ikhlas, harus kita ucapkan dengan keyakinan dalam hati kita, dan harus dibarengi dengan keyakinan dan perjanjian dalam diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Barangkali kalau kita dalam sehari mentargetkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW selama sebanyak 100 kali, barangkali 10 istighfar yang pertama kita sambil merenungi apa saja yang telah kita lakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh kaki kita. 10 istighfar yang kedua, kita beristighfar sambil kita merenung apa saja yang telah kita lakukan, keburukan, kemaksiatan yang telah didengar oleh kuping kita. 10 istighfar yang ketiga, barangkali kita sambil merenungi, sambil memikirkan, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa mata yang kita lakukan. Begitu seterusnya istighfar berikutnya, barangkali sambil kita merenung, sambil kita meratapi, sambil kita memahami seberapa banyak dosa yang kita lakukan oleh tangan kita. Barangkali tangan kita lakukan dengan melakukan kebijakan-kebijakan, dengan menandatangani contohnya kebijakan yang menzalimi orang lain. Kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi dalam hati kita, dan kita berjanji ke dalam diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Itulah bentuk istighfar yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar kita ucapkan dalam lisan kita. Jadi kesimpulannya, apabila dalam diri kita terlalu banyak permasalahan hidup, maka perbanyaklah istighfar. Kalau di sekeliling kita, di tetangga kanan kiri kita terlalu banyak permasalahan yang barangkali itu agak sulit kita perbaiki, makalah ajaklah sekeliling kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung kita, di negara kita selalu terkoyak-koyak, selalu diadu domba kaum muslimin antara satu ormas lain dengan ormas yang lainnya, maka marilah kita mengajak semuanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barangkali apa yang kita lakukan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Atau barangkali dalam skup yang lebih besar lagi, internasional, kaum muslimin di berbagai belahan dunia masih tetap diadu domba, masih tetap dalam penganiayaan kaum yang minim, yang sedikit, maka kita pun mari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kualitas kita sebagai muslim masih sekualitas seperti buih di lautan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
melindungi kita, menguatkan kita untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Tentunya dengan kita memperbanyak beristighfar kepadanya, dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina untuk diberikan kesabaran, kekuatan, sehingga apapun yang mereka dapati tetap menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ila wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa amalus sholihat. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allahumma ashdid wa ta'ataka ala sihwaniyatil yahud al israiliyah. Allahumma mazidhum kula mumazzik wa damirhum tadmira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.